sore, Bung Andre. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dirkana. Saya mahasiswa semester 4 Prodi PPKN jurusan IPS. Di sini saya mengajak Anda berbicara mengenai partisipasi mahasiswa dalam sosialisasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang mana yang pertama itu adalah apa yang Anda pahami mengenai politik itu sendiri? Jadi menurut saya politik itu merupakan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, yang dimana contohnya yaitu pemilu. Di pemilu itu pasti adanya politik. Terus contohnya demokrasi itu pasti ada berpendapat dari masyarakat dan pemerintah. Seandainya pemerintah memutuskan sesuatu tapi masyarakat tidak setuju, maka itu akan adanya demo. Seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua itu, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Tentunya saya pernah mengikuti yang pertama di luar kampus. Di luar kampus yaitu kampanye tentang anggota dewan, di mana saya mengkampanyekan mengikuti paman saya mengkampanyekan ke desa-desa yang lain supaya memilih yang dimana calon anggota dewan tersebut yaitu keluarga saya, maka saya mengikuti mengkampanyekan tersebut. Yang kedua yaitu politik mengenai demokrasi. Salah satunya saya mengikuti yang demo Peladang kemarin, karena tentunya kita di Kalimantan ini merupakan petani. Petani itu merupakan penghasil beras dan padi, yang dimana masyarakat melarang kita untuk bakar ladang. Tetapi kita menghasilkan makanan dari petani tersebut. Nanti sudah cukup pengalaman lah Pak ya. Kemudian yang ketiga, apa alasan Anda ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut? Pertama, di masa muda ini saya ingin mencari pengalaman. Pertama, di situ juga di politik itu saya mau mencari ilmu yang dimana sebenarnya di politik itu kita dapat mempelajari yang dimana kita berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya kita bertemu dengan orang-orang penting. Nah, tujuan saya mengikuti politik atau berpartisipasi politik bertemu dengan orang banyak, kemudian berkomunikasi dengan orang pejabat tinggi. Seperti itu ya Bu Andre. Nah, selanjutnya itu menurut pendapat Anda, seberapa penting sih kegiatan politik ini? Tentunya politik itu sama juga di negara kita demokrasi itu penting sekali berpolitik, di mana politik itu yang saya jelaskan tadi, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, di mana tidak semua pendapat itu benar, namun ada juga yang masyarakat mungkin tidak setuju dengan pemerintah, yang dimana masyarakat pasti ada pemikiran mengenai terutama di negara atau di lingkup daerahnya masing-masing. Maka dari itu, dari sekarang kita bisa mengikuti politik atau pas sekolah atau jenjang pada saat ini yaitu perkuliahan. Bisa dari sekarang, ketika sudah lulus nanti tentunya kita sudah terbiasa dengan dunia politik. Baik sekali ya Pak jawabannya. Kemudian bagaimana sih dampak yang Bu Andre rasakan dalam berpartisipasi politik? Misalnya ada dampak positif dan negatif seperti itu. Dampak positif dari yang saya ambil dari positif dulu, dari politik kita bisa mengenal yang dimana kalau seandainya itu pure, kalau itu murni tidak ada melakukan pendidikan, kita bisa berteman dengan orang banyak, kemudian kita bisa juga berkolaborasi dengan orang banyak melalui politik tersebut. Kemudian dari dampak negatif
Saya mengambil dari salah satu contoh yaitu pemilu. Pemilu kebanyakan sekarang dari contohnya dewan-dewan lah yang mencalonkan diri itu kebanyakan tidak murni. Kebanyakan mereka membeli suara agar mereka terpilih menjadi anggota dewan ataupun anggota apa yang mereka calonkan. Iya. Berarti menggunakan politik uang gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya itu faktor apa saja sih yang mendorong Bung Andre sehingga bisa berpartisipasi dalam politik ini? Terutama saya mengikuti politik dari keluarga, faktor keluarga, karena dari keluarga orang tua saya sebelah bapak saya, mereka banyak sekali mengikuti perangkat-perangkat desa, yaitu jadi kepala desa, kemudian mereka mau mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan. Nah, di situ saya tertarik, apa sih alasan mereka mengikuti dunia politik tersebut? Tentunya mungkin lebih ke arah, saya ingin mengurus daerah ini, saya ingin mengurus, ibaratkan memajukan desa atau wilayah tersebut. Jadi tujuannya mungkin lebih ke arah positif, yaitu memajukan daerah tersebut. Nah, di situ sih. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, kemudian adakah perbuatan-perbuatan curang yang Anda lihat selama atau dalam kegiatan politik itu berlangsung? Yang seperti saya jelaskan tadi, terutama di dunia politik bagian pemilu, saya jelaskan bahwa kebanyakan menjadi tersebut hasil yang tidak murni. Tentunya mereka bisa membeli suara agar mereka duduk, tapi mindset masyarakat tidak memikirkan ke depannya, asalkan mereka bisa dapat uang atau mereka bisa makan, tidak memikirkan masa depan daerah mereka tersebut atau wilayah mereka tersebut. Kemudian di bagian demonstrasi itu yang kita ketahui terkadang pemerintah bisa menyimpulkan sendiri tanpa melihat dari pendapat masyarakat. Seandainya kesalahan tidak sesuai dengan hukuman, ibaratkan hukuman kesalahannya kecil tapi hukumannya besar, dan juga kesalahannya besar kadang hukumannya kecil. Berarti tadi Bung Andre pernah mengikuti kegiatan politik itu dalam pemilu dan demonstrasi ya. Adakah perbedaan dari politik yang ada di misalnya ada dalam kampus ini dengan politik yang ada di luar? Mungkin perbedaannya tingkat kerisikoannya, yaitu kalau di politik di tingkat kampus mungkin lebih kecil ya daripada di luar. Kalau di tingkat kampus mungkin hanya lingkup mahasiswa aja, dan juga jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di luar politiknya itu, kita ambil contoh lah, kecil aja sih, di suatu desa seandainya pemilihan kepala desa. Tentunya pemilihan kepala desa saya ambil di desa tetangga saya, karena mereka itu ada yang dinamakan pembelian suara yang dimana satu hari sebelum pemilu ada mereka untuk meneror, ibaratkan melakukan pembayaran ke setiap orang. Seandainya kamu milih saya, nanti saya kasih uang. Jadi tidak murni lah seperti itu. Ya, banyak sekali ya kasus yang terjadi ya mengenai politik. Kemudian bagaimana sih proses kegiatan politik yang baik menurut pendapat Anda? Oke. Jadi politik yang baik mungkin menurut saya setiap orang beda-beda. Dari segi yang saya ambil tadi, demokrasi sama pemilu. Yang pemilu di mana sebelum mereka mencalonkan diri, tentunya mereka harus siap menerima resiko, yaitu terpilih maupun tidak terpilih. Kita harus sama-sama saling mensupport. Jadi tujuan seseorang ingin mencalonkan diri, kalau seandainya di bagian pemilu mencalonkan diri, tentunya mereka ingin memajukan lagi wilayah mereka tersebut, daerah mereka tersebut. Jadi sebenarnya tujuannya baik. Mungkin mindset mereka jangan ibaratkan kalau seandainya saya udah jadi uang yang sudah saya habiskan untuk membeli suara saya akan ambil dari uang yang sudah dimasukkan ke desa saya atau sebagai selama kegiatan kepribadian saya. Baik, bagus sekali ya Bung Andre jawabannya. Nah, kemudian
Apa sih kesan yang Anda rasakan terhadap kegiatan sosialisasi politik ini? Oke, untuk sosialisasi politik terkadang kita mengetahui di berbagai daerah ada juga sih yang benar-benar murni menggunakan politik, tidak curang di bidang politik, dan juga ada juga banyak yang masih curang mengenai bidang politik karena kebanyakan orang menyalahgunakan kepintaran mereka demi keuntungan mereka. Jadi lebih ke arah mereka berpikir bukan mencakup diri mereka, tapi lebih memikirkan banyak orang. Jadi kalau seandainya mereka udah jadi sesuatu atau perangkat-perangkat seperti itu, mereka jangan hanya memikirkan yang penting saya bisa memberikan sebagian aja, yang sebagainya punya saya. Jadi mindset mereka ya udah yang penting saya makan, mereka makan walaupun tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka, tapi kewajibannya sebenarnya dananya, sebenarnya kan dana lah, dananya sudah diberikan kepada mereka semuanya kewajiban, tetapi karena saya sudah membeli suara, jadi uang saya sudah habis, saya mengambil sebagian untuk mengganti kerugian saya tersebut. Jadi kesannya itu masih kurang baik ya Bung Andre. Nah, kemudian mengingat banyak sekali kasus yang terjadi dalam politik, baik itu dari segi positif maupun negatif, apa sih pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siapa saja yang menjadi tokoh politik seperti itu? Terutama yang kebanyakan orang yang sudah masuk terjerumus ke bidang politik, kebanyakan pasti orang-orang pintar. Jadi pesan saya, gunakanlah kepintaran dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai dengan mempunyai kepintaran yang lebih, tapi menyalahgunakan dapat merusak wilayah atau negara, bahkan bisa negara. Karena itu tidak baik demi masa depan kita. Tentunya kita banyak penerus, takutnya penerus kita mengikuti bahwa itu mereka kebanyakan yang korupsi atau apa gitu, kebanyakan yang berdasi karena mereka pasti pintar. Itulah saya bilang mereka menyalahgunakan kepintaran yang ada di diri mereka. Baik, jadi pesannya kita jangan menyalahgunakan kepintaran gitu ya Bung Andre. Ya. Jadi terima kasih, jawabannya sangat luar biasa mengenai partisipasi mahasiswa dalam sosialisasi politik. Jadi Bu Andre ini adalah mantan ketua MPS Prodi Komputer ya. Jadi beliau sangat-sangat mempunyai pengalaman begitu ya dalam berorganisasi. Baik, mungkin hanya sekian wawancara dari saya mengenai politik kepada Bung Andre. Mungkin sampai di sini saya ucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat malam kepada siapa saja yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.